Shalom Bapak Ibu, sahabat shalom untuk kita semua. Kitab suci mengatakan bahwa tidak ada dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kalau beberapa orang terpisah karena hujan, karena hiburan, tetapi kita berkomitmen untuk mengiyakan firman Tuhan. Ya. Karena seorang murid ditempa, dididik, bahkan dalam tulisan Nabi Saul, kita ini prajurit yang berusaha berjuang mencari perkenan komandan Tuhan kita, sehingga tidak ada lagi kebanggaan dalam diri kita, apa maunya kita, tetapi yang ada adalah apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Hari-hari ini orang bukan lagi tentang bagaimana mereka tidak takut akan Tuhan, tetapi setan dengan segala caranya berusaha membuat orang mengabaikan Tuhan. Dalam beberapa pertemuan saya pernah sampaikan bahwa trik setan hari-hari ini bukan membuat orang melawan Tuhan, tetapi membuat orang melupakan Tuhan. Dan mereka tahu bahwa pemberontakan di Babel itu adalah suatu kemustahilan yang untuk dilakukan untuk kesekian kalinya, dan pasti akan berakhir dengan kekalahan bagi pihak musuh. Namun setan tahu bahwa seperti strategi Paroh di akhir zaman, silakan Anda mau beribadah, tapi jangan jauh-jauh. Kalaupun beribadah hanya beberapa orang. Gila, ini ada benih-benih. Istrinya ibadah, suaminya tidak ibadah. Ya. Suaminya ibadah, istrinya tidak ibadah. Jaga rumah. Hati-hati Bapak. Saya ingatkan bahwa apa yang kita pegang itu hanya sementara, tidak kekal. Tetapi setan di dunia ini sedang membuat transisi bagaimana bahwa yang tidak kekal itu justru Anda harus nikmati. Dunia umurmu singkat, nikmatilah hidup, live life, ya, live, ya, nikmatilah hidup. Jadi takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, tetapi yang paling parah adalah mereka melupakan Tuhan, mengabaikan. Mereka enggak memberontak terhadap Tuhan, tapi mereka melupakan. Sehingga enggak heran bahwa hampir 7 gereja di Wahyu itu mendapatkan banyak sorotan di mata Tuhan. Kehilangan itu tidak ada yang benar-benar. Bahkan satu peringatan Tuhan, apabila kamu tidak sungguh-sungguh, maka kejadian itu akan dipindahkan. Ini jadi pelajaran bagi kita bahwa kita tidak bisa sembarangan, kita tidak bisa main-main, dan kita tidak bisa asal-asalan dalam belajar. Kalau Anda mengaku bahwa Anda adalah murid Yesus, Anda dididik dalam keteraturan, bukan Anda dididik menurut maunya saudara. Ya. Mungkin saya banyak mendengar cerita tentang pendidikan di tanah Papua. Bagaimana bukan pendidikan itu lagi yang mengatur murid, tapi murid yang mengatur pendidikan itu. Itu terjadi. Ya. Nah, kita nggak bisa membawa sistem dunia ke dalam kehidupan kebenaran firman Tuhan. Bahwa kita ini dididik, dibentuk, diproses. Dalam kitab Yesaya, kita ini tanah liat. Nggak mungkin tanah liat itu mengatur penjunannya. Ya, tanah liat maunya begini, nanti ikuti saja maunya kita. Nggak bisa. Tangan-tangannya penjunan.
Kalau dia mau pecahkan lagi, lalu bentuk lagi, bakar lagi, itu urusannya pencipta. Nah, kita pun demikian. Mengapa kehilangan ini dididik dalam keteraturan? Kita diagendakan setiap minggu, ya, belajar parasat. Ya, suka nggak suka? Ya. Itu saya 3 tahun di asrama di Akbar ya. Ya makan apa yang disajikan sama pihak dapur. Mau enak tidak enak, makan memang. Tidak ada pilihan lain. Ya. Begitu juga kita di dalam kasih Tuhan. Kita tidak bisa memilah-milah firman Tuhan. Bahkan seorang yang melayani Tuhan pun tidak bisa memilah-milah. Kalau agendanya hari ini parasat cukat, maka ya belajar parasat cukat. Mungkin beda dengan yang lainnya. Nah, mereka mencari menurut versinya mereka saja. Ataupun menurut mana yang menyenangkan menurut jemaat. Ataupun lagi menyinggung masalah-masalah yang lagi tren. Tapi kita dididik, ya, parasat demi parasat, mau tidak mau itulah seorang murid harus mengikuti. Yesua telah menggenapinya. Ya, hampir 30 tahun ya Yesua belajar yang namanya Bet Sefer, Bet Torah, Bet Talmud. Itu dia belajar, dia belajar huruf Ibrani, ya. Dia belajar kitab Torah, dia belajar juga kitab Talmud, komentar-komentar para rabi sebelumnya. Jadi dipelajari semua. Jadi soal belajar tidak belajar, bahkan dalam proses pembelajaran Yesus sudah mengalaminya betul. Nah kita pun demikian. Kita mau mengikuti jejak Mesias kita, tapi kita mau menjadi murid. Salah satunya adalah kita nggak mau belajar firman dalam keteraturan, kita nggak mau berdoa dalam keteraturan. Berdoa ya menurut kepentingan kita saja. Ya, saya sudah singgung beberapa kali tentang doa, tefillah. Berdoalah dalam keteraturan. Bukan berdoa menurut maunya Anda. Kalau orang berdoa menurut keteraturan, disitulah kedagingan dan tubuh kita itu didisiplinkan. Ya beda mungkin Anda, ya saya katakan di hari Kamis itu bukan berdoa. Kalau Anda di depan makanan berdoa itu ya hal yang biasa. Hanya mungkin mayoritas hanya lapor saja. Tuhan aku mau makan, berarti makanan ini kuduskan. Terima kasih buat yang sudah masak. Ya. Jadi hanya sekedar pembicaraan satu arah. Nah, para nabi, para rasul, bahkan Mesias sendiri sudah memberi teladan bagaimana dia membangun hubungan di hadapan Tuhan. Dalam tanda kutip, dalam konteks dia doa, dia tefillah, dia tidak pernah. Mengapa? Karena disitulah letak kekuatan kita. Kemarin di hari Kamis kita sudah belajar bagaimana monitoring hidup kita itu. Kalau terlalu lama gapnya, Anda celahnya terlalu jauh. Anda berdoa sungguh-sungguh. Untuk kalian nggak berdoa sungguh-sungguh, nanti jam-jam mau tidur baru mulai berdoa lagi. Gapnya terlalu jauh. Kalau terjadi apa-apa di siang hari, sore hari, dan saat itu ada sesuatu Anda yang tidak bereskan, Anda akan bermasalah di hadapan Tuhan. Nah itu pentingnya bagaimana kita membangun hubungan supaya kita tahu kita ini kan makhluk yang fana. Yakobus katakan gak ada yang gak berdosa. Justru disitulah kemurahan Tuhan dinyatakan. Justru kamu kalau berdosa, kamu harus berjaga-jaga. Makanya Yesus katakan juga di akhir zaman, berjaga-jagalah dan berdoalah. Yesus gak katakan berjaga-jaga saja. Bahkan kata-katanya dan itu kata penghubung. Berarti bukan salah satu, tapi kedua-duanya harus dilakukan. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini penting Bapak Ibu.
Jadi pertanyaan bagi kita sebelum kita masuk dalam midrash Syukat ini, ya, kalau kita sudah masuk dalam ketetapan itu suatu perkataan Elohim yang harus dilakukan, dan ketika itu ketetapan yang menjadi hukum, maka itu sudah inkrah. Kalau dalam bahasa hukum, de facto and de jure, sah di mata hukum. Ya. Nah, bagi kita, kenapa seorang anak Ibrani itu dia belajar di sekolah yang namanya Bet Sefer. Bet Sefer itu belajar huruf Ibrani. Karena setiap kalimat, paragraf, kalimat, kata itu dibentuk dari huruf Ibrani. Maka kalau Anda lihat orang-orang Ibrani baca, mereka bacanya itu huruf per huruf itu dilihat. Kayak ada Torah Code namanya, Torah Code, ya, kode rahasia Ibrani, huruf-huruf Ibrani. Jadi penting bagi kita untuk mari kita belajar bahwa kita ini yang tidak layak tapi juga memiliki kebanggaan. Seharusnya ketidaklayakan kita itu dibarengi dengan kebanggaan, dengan sikap hati-hati dan penuh rasa hormat takut akan Tuhan. Ada dalam hidup kita. Bukan hanya di kehilat. Kalau di kehilat semuanya bisa menampakkan. Tapi bagaimana Anda di dalam kamar, di pintu yang tertutup, jendela yang tertutup, disitulah letak kejujuran hubunganmu di hadapan Tuhan. Seperti Yesus sendiri katakan, berdoalah dalam ketersembunyian. Kalau sempat seperti ini, hanya berapa persen saja manifest. Ya. Makanya jika Anda mau tahu, ya tanyakan pada dirimu masing-masing. Saya mengingatkan saja, hati-hati dengan yang namanya sibukan. Sibukan tidak akan habis-habisnya. Sahabat mengajarkan kita bahwa dunia tidak akan habis-habisnya. Ya. Anda jaga warung, Anda bekerja, ya. Tapi jangan lupa akan hubungan pribadimu di hadapan. Berdoa bukan tentang meminta, tetapi berdoa itu yang lebih utama adalah berkomunikasi. Hari Kamis kemarin kita juga belajar bagaimana. Salah satu saya titip saja. Minimal saudara bertanya kepada Tuhan, untuk Tuhan, apa yang sudah aku jalani lalui, ada enggak yang enggak berkenan Tuhan? Supaya saudara mendeteksi dari awal jalan-jalan hidupmu. Mari kita sudah belajar dengan narpet jalan yang sempit, bagaimana kita berhati-hati terhadap jalan-jalan yang di dunia ini. Ada jalan Bileam, ada jalannya Saul, ya, ada jalannya Simpson, dan masih banyak yang lainnya. Jalan-jalan itu jangan yang tidak baik, jangan diikuti, yang baik lakukan. Jalan Mesias, makanya kita kenapa dikatakan 1 Yohanan dikatakan apa? Berjalan sebagaimana Mesias berjalan. Anda harus mengikuti jejak langkah Mesias. Makanya Yesus katakan, pikulah kukku. Mungkin dia bukan pikulah kuk gembalamu, dia bukan katakan pikulah kuk sinodemu, dia bukan pikulah kuk suamimu, enggak, pikulah kukku. Jadi barang siapa yang mengatakan dia berjalan sebagaimana dia tidak berjalan sebagaimana Mesias berjalan, itu adalah suatu hal yang bertentangan dengan gaya hidup Mesias. Makanya hari ini gampang sekali untuk mengcounter perkataan orang. Ya, sahabat tidak berlaku. Ya sudah, tidak masalah, itu urusan. Saya mengikuti Mesias saja. Hal itu pasti tidak mungkin mereka bantah lagi. Ya. Inilah yang menjadi pegangan bagi kita di hari-hari terakhir ini. Karena dunia tidak butuh banyak khotbah. Dunia tidak butuh banyak teguran-teguran. Yang dunia yang butuh adalah mereka melihat teladan. Bapak Ibu, bagaimana jemaat Berea itu dinilai dari keteladanan.
Berea itu bukan dinilai dari wah hebat mereka pintar, enggak, tapi ada satu keteladanan di mana mereka membuktikan keteladanan itu. Setiap mereka yang berbicara firman mereka memujinya, dan itu diangkat dalam catatan Rabi Saul. Bagaimana teladan jemaat Berea itu menjadi teladan di hari-hari terakhir. Ya, bagaimana mungkin saudara bisa menilai suatu yang kudus dan yang tidak kudus? Saudara bisa menilai mana yang firman Tuhan dan mana yang ditambah-tambahi dan mana yang dikurangi kalau kita tidak belajar itu. Ya. Jadi satu pengantar bagi kita sebelum kita memasuki pada saat Jumat, ya, bukan artinya ketetapan. Dan firman-Nya di situ katakan, inilah ketetapan hukum. Ya. Zot dikatakan pukat hatorah. Ya. Inilah ketetapan firman Elohim, ketetapan Torah. Zot pukat hatorah aser sifah hasen atau Elohim Yahweh lemor. Dabel el benei Israel veiku elecha pada aduma. Tenima aser imbah mum aser lo ala aleha oleh. Inilah ketetapan. Ya. Dikatakan hut zot hukat hatorah. Inilah ketetapan Torah. Aser sifah Yahweh lemor, yang diperintahkan Yahweh. Daber el benai, daber itu demikianlah firman Yahweh. Katakanlah kepada Bani Israel supaya mereka membawa aku kepadamu seekor lembu betina merah yang sempurna, yang tidak bercacat dan yang belum pernah dikenakanku. Ya. Anda sudah kasih tahu kat ini apa? Ya. Tahu ada padanan kata hukim, cok, ya. Ada mispatim, ada hukim. Mispat itu hukum yang mengatur hubungan sesama dan itu bisa logis. Tapi kalau hukim, cukat, ya, kok, ya, itu ketetapan perintah Tuhan yang di luar nalar manusia. Kan saya baca dalam sebuah catatan rabbinic dikatakan bahwa bahkan seorang raja Salomo yang terkenal berhikmat pun tidak bisa menjelaskan, ya, ketetapan dalam hukum, bukan itu. Ya. Mari kita sudah belajar di dalam khotbah Shavuot. Nase apa Bapak Ibu? Benisma. Ya. Kami akan dengarkan dan kami akan lakukan dan dengar. Ini juga memiliki kaitannya dengan yang pernah kita dengar di dalam Midrash ibadah Shavuot. Ya. Artinya bahwa dunia tidak akan melakukan sesuatu kalau mereka tidak bisa menerima logikanya. Biasanya di dalam debat-debat itu selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah rasionalnya di mana. Bagaimana mungkin Yesua itu dikatakan putra Elohim? Masa dia mati di sana? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya saya katakan bahwa bahkan even King of Solomon itu tidak bisa menjawab dengan nalar apa maksud dari ketetapan hukum itu. Arti kata apa? Kita nggak bisa.
bisa menjawab itu semua. Makanya di sini Bapak Ibu diajarkan tentang satu karakter. Inilah yang membedakan. Saya belajar dari rabi-rabi besar. Mereka itu bukan karena saya menemukan satu titik di mana mereka besar, bukan karena pemahaman mereka yang luar biasa, baru mereka menjabarkan ya itu bagian. Tapi ada satu titik di mana terutama yang saya dapati Rabi Hillel, ya, itu pengetahuan itu harus berbanding lurus dengan kebijaksanaan. Artinya semakin seseorang besar, semakin dia bijak. Tetapi semakin kerdil seseorang, semakin kekanak-kanakan cara dia menjalani hidup. Anda lihat Yesua, cara-cara dia dalam pelayanan. Anda bisa dapati dan belajar bagaimana Yesua itu seorang yang bijak. Ya. Tadi kita lihat bahwa dia berhadapan dengan perempuan. Bagaimana dialog-dialog yang Yesua bangun itu sebuah hal yang mungkin seorang yang public speaking pun sulit untuk memahami, tetapi langsung mengunci sebuah percakapan ke pertobatan seorang perempuan. Ya, dulu pernah saya ceritakan ada seorang Goy datang ke Rabi Hillel, Rabi Shammai dan Rabi Hillel. Tapi respon dua rabi ini berbeda. Tujuannya dia sama, bahwa dia ingin menjadi seorang Israel melalui proselyte, tapi tolong ajarkan saya dengan sesikat-sikatnya seluruh ketetapan Torah. Rabi Shammai dengan tongkat penggaris, dia pukul orang ini. Tidak mungkin bisa mengajarkan kamu. Artinya tidak mungkin bisa mengajarkan kamu ketetapan Torah. Rabi Hillel dengan jawaban bijak, dia katakan, apa yang tidak kamu suka, jangan kamu lakukan kepada orang lain. Apa yang kamu sukai, lakukanlah itu kepada orang lain. Prinsipnya sederhana, seperti perkataan Mesias. Ya. Selebihnya itu hanyalah pelajaran-pelajaran, tapi intinya itu. Dan dia pulang seorang Goy. Itu ada cerita bagaimana kebijaksanaan seorang rabi itu luar biasa. Nah ini pun yang menjadi bagian kita. Jadi mungkin kenapa ada satu karakter yang harus dimiliki seseorang untuk dapat menerima kitab Torah, terutama yang berbicara tentang hukum, cukat, kok, ketetapan yang sulit dimengerti, bahkan tidak dimengerti. Yaitu apa? Satu, kerendahan hati. Saya sudah berulang kali katakan, seorang yang mau berhadapan dengan Tuhan, pelayan Tuhan, harus rendah hati. Itulah yang menjadi dasar yang kuat bagi kita. Maka saya selalu katakan, jaga hatimu, ya, jaga motivasimu. Dalam hal ini, ketika mau menerima kitab Torah, maka kita harus belajar rendah hati. Seorang rabi terkenal pun, setiap kali dia baca Torah, maka dia akan memposisikan dirinya menjadi kantong anggur yang baru. Dia tidak mau menjadi memposisi kantong anggur yang lama, karena tidak bisa menerima Tuhan. Begitupun kita ketika datang kepada Tuhan, kita harus memposisikan diri sebagai kantong anggur yang baru, yang lembut, yang tidak menolak anggur. Nah, ketetapan Torah yang seringkali tidak bisa kita mengerti. Bahkan ketetapan ini bukan hanya tentang ketetapan Torah yang dimaknai orang 613, tetapi perintah secara personal pun Anda harus punya kerendahan hati. Seringkali orang akan berhadapan dengan parasit pukat ini. Ya, secara pengalaman alam roh dalam kitab suci banyak.
Anda mengenal Nabi Elia? Dia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke sungai kering. Impossible. Nggak masuk logika. Tapi Tuhan pelihara dia dengan gagal yang tidak masuk akal. Ya. Janda di Sarfat, bikin dulu. Janda dan anak itu mengkalkulasi, kita makan mati, habis. Bagaimana ketika Anda berhadapan dengan ketetapan Tuhan? Jika Anda diperhadapkan dalam doamu, berani nggak Anda berhadapan dengan Tuhan? Karena Tuhan itu kemustahilan, maka Anda harus berhadapan dengan kemustahilan. Maka Anda harus punya kerendahan hati. Abraham, bapak leluhur orang percaya, menerima anak yang dikasih 25 tahun dirindukan, tapi satu perintah Tuhan, bawalah Ishak, anak yang kau kasihi, persembahkanlah dia di gunung Moriah. Kalau mau ditimang-timang, di mana letak nasionalnya? Bagaimana mungkin sekian firman yang telah ku dengar dan Tuhan berbicara, warisan, tanah perjanjian, anak, tapi pada akhirnya harus dipersembahkan. Antara ragu-ragu atau bimbang atau apa? Abraham. Mari juga saya sudah pernah sampaikan, ada seorang diaken yang bernama Filipus, masih panas-panas dalam Safuat. Diaken atau orang yang ditetapkan sebagai, ya istilahnya apa yang dibilangnya, mereka pelayan lah, tambahan. Ada para rasul juga, ya mereka banyak juga tanggung jawabnya. Ada satu perintah, dan sebelum perintah itu dia pelayanan dan banyak orang diberkati. Tapi ada satu perintah Tuhan, pergilah satu daerah yang dimana jalan sunyi. Sunyi Bapak Ibu, ada baca di sana. Mungkin Filipus ini ngapain sih daerah yang sunyi? Bagian selatan Yerusalem. Ya. Cukup bagi Filipus. I don't understand. Apa maksudnya Tuhan? Ya. Tapi Anda tahu, ketika dia berada di sana, dia bertemu dengan seorang Sida dari Etiopia. Ya. Dan orang itu tampak banyak hal-hal langsung minta dibaptis sama Filipus. Bukankah ada air di sini? Ada nggak yang menghalangi aku untuk diberi baptis? Oh, tidak ada. Pertanyaannya, kalau dalam hubungan cukat dengan kehidupan kita, ada nggak sesuatu hal yang sebenarnya Tuhan sudah tahu, tapi kau banyak timbang-timbang, kau banyak ragu, sehingga kau bertanya, kenapa hidupku ini Tuhan? Kenapa? Makanya saya katakan, tekniklah penting bagi kita untuk mengoreksi diri. Ada nggak hal-hal yang memang saudara dapati? Jadi di dalam doa Anda menemukan jawaban hidup. Di dalam doa Anda menemukan jalan di tengah-tengah hidup. Bahkan Yesus mengajarkan di tengah-tengah penderitaan sekalipun dia tetap berdoa. Itu kenapa doa itu fondasi seorang mesianik. Kalau kita malas berdoa, itu menjadi pertanyaan. Saya tidak bicara doa makan, doa minum, bangun tidur itu. Anda sudah tahu itu kehidupan. Itu doa yang memang teratur. Ya. Nah, ada nggak hal-hal yang saudara renungkan dalam hidup? Adakah sesuatu yang Tuhan tahu dan Tuhan ingatkan, tapi aku mungkin masih menimbang-nimbang? Ya. Sehingga itu yang membuat aku nggak mengalami
yang Tuhan mau dalam hidup. Tuhan akan katakan berikan, nanti kita. Sehingga ada sesuatu yang seret, akhirnya kita sadar. Tuhan katakan terima itu, ambil, lakukan pelayanan. Tapi kita masih takut gini dan segala pertimbangan. Ya. Kenapa banyak orang nggak mengalami janji Tuhan? Karena saudara ingat ya, janji Tuhan itu adalah kemustahilan. Sebab itu orang yang mau mengalami janji Tuhan harus berjalan dalam kemustahilan. Israel itu memasuki tanah Kanaan itu penuh dengan kemustahilan. Tapi mereka merebut semua itu karena pertolongan Tuhan. Satu, karena kerendahan hati. Kalau bukan karena kerendahan hati, mereka berulang kali mengeraskan kepalanya, dihantam sama Tuhan, dipukul dengan tulah, meninggal, mati, terpatuk ular, dan sebagainya, ditelan bumi. Tapi di satu sisi mereka merendahkan hati mereka, mereka memohon pertolongan Tuhan. Mereka menang. Dalam perasaan sukat ini ada beberapa, bukan hanya sekedar ketetapan, tetapi juga ada peristiwa di mana Israel juga mereka matur nuwun permisi sama saudara mereka, ya, dari siapa? Esau, Moab itu, tapi nggak dikasih, bahkan dikatakan kamu maksa, kami akan pukul kamu. Akhirnya mereka begini. Sempat mereka diserang, ya, tapi akhirnya mereka menang melawan orang, ya, Og dan Basan. Mereka sempat ada di Taulan. Mereka bernazar di hadapan Tuhan dan Tuhan memberikan. Jadi hanya dengan kerendahan hati saudara bisa berjalan dalam kemustahilan. Selama saudara mengeraskan hatimu, saudara nggak akan pernah berjalan dalam kemustahilan. Karena logikamu selalu bertindak yang pasti-pasti saja lah. Dan Tuhan 40 tahun mengajar Bani Israel. Mereka berjalan dalam kemustahilan. Padang gurun tidak ada makanan, ada makanan. Padang gurun tidak ada air. Padang gurun airnya pahit, jadi manis. Dan masih banyak yang lain, kemustahilan, tapi mereka bisa lakukan. Dunia hari ini mengajarkan tentang logika, tapi di kehilangan Anda dipertemukan dengan berhadapan dengan yang namanya tidak penuh masuk akal. Jadi di luar sana Anda mengajar seseorang dan Anda diajar orang bagaimana logika itu jalan. Rocky Gerung, filsafat selalu mengajarkan tentang logika, nggak masuk akal. Tapi saya katakan kalau berhubungan dengan ketetapan Tuhan, banyak yang nggak masuk akal. Dan disitulah kebijaksanaan orang terlihat ketika dia rendah hati. Aku mau melakukan walaupun aku tidak tahu maksud dan tujuannya Tuhan. Dan banyak hamba Tuhan berhadapan dengan perasaan sukat ini, tapi mereka tetap rendah hati, ikut apa maunya Tuhan. Dan buktinya mereka tahu di kemudian hari. Jadi kadang ada ketetapan firman Tuhan, perkataan Tuhan, Anda nggak akan bisa mengerti. Bahkan sampai sekarang pun lembu merah paradigma ini tidak dimengerti para rabi. Bahkan dalam kutipan rabbinik, bahkan seorang Raja Salomo pun tidak mengerti. Tapi ada satu momen yang saudara tidak mengerti perintah Tuhan, tetapi ketika Anda lakukan, setelah selesai baru Anda mengerti. Sampai Anda tidak melakukannya, Anda nggak akan pernah mengerti. Tetapi pengertian itu dibuat setelah Anda melakukannya. Ya. Banyak sekali Raja Daud, para nabi dikatakan telah melihat bahwa sesungguhnya Elohim memperhatikan umatnya. Ya.
Jadi kapan Anda menggunakan logika dan kapan Anda untuk melepaskannya, Anda harus tahu memposisikan. Kalau sakit, nggak minum obat, mati. Tapi satu perkataan seorang Rabi Saul, minumlah sedikit anggur supaya pencernaan mudah. Di dunia katakan endoskopi, ya kalau keadaannya parah ya buruk aja. Nah inilah yang menjadi satu pelajaran pertama bagi kita, bahwa kita taat, belajar taat walaupun tidak paham, walaupun tidak mengerti. Saya ingin mengingatkan, disitulah karakter dan hatimu terbentuk. Ini bukan soal pukat itu, ya memang dia adalah ketetapan hukum Tuhan. Tetapi jika ada suara Tuhan dalam kehidupanmu yang menurut hitung-hitunganmu nggak masuk akal, itu pun suka Bapak Ibu. Tetapi dituntut saudara untuk melakukannya. Ya. Nggak masuk akal Tuhan. Yang kalau saya ambil tanah itu, silakan Anda temukan banyak pelajaran orang-orang yang mengalami persis seperti Pukat ini. Perintah, ketetapan, suara Tuhan yang tidak masuk akal. Bahkan ada seseorang yang bernama Simon, ya, yang berdoa. Bukan Simon Petrus, tapi Anda baca di dalam kisah para rasul. Diminta apa? Kamu harus berdoa untuk seseorang. Saya tidak tahu. Dia adalah ternyata Saul. Dan dia bertanya kepada Tuhan, bukankah orang ini Tuhan yang banyak sekali memusuhi orang-orang percaya? Just do it, karena orang ini mau aku pakai. Karena ada banyak penderitaan yang akan dialami untuk memuliakan Allah. Dan bagi kita, gimana mungkin Tuhan aku memberkati musuh yang selama ini mengejar dan memusuhi saudara-saudara seimanku? Ya. Kepa pun demikian. Tuhan tidak pernah aku bergaul dengan orang goyim. Tapi ternyata siapa? Seorang yang takut akan Elohim ini. Ya, pejabat siapa? Cornelius. Cornelius yang disuruh, dia suruh utusannya untuk menjemput si Simon. Ya. Kaget kan? Banyak sesuatu yang nggak masuk akal, bertentangan. Tapi pertanyaannya, kalau kita balik ke belakang, balik maju ke depan, kita dorong maju ke depan, banyak hal yang tidak kita alami. Kenapa? Karena kita banyak terlalu hitung-hitungan di hadapan Tuhan. Ya. Ya, saat ini mungkin saudara mas, besok kalau anak sudah mulai kuliah dan segala macam, Anda akan berhadapan dengan itu. Anda mulai akan hitung-hitungan gajimu, insentifmu, dan segala macam. Kali 2 orang mulai mengandalkan kekuatan manusia. Ya itu hitung-hitungan dasar sebagai ya tidak masalah. Tetapi ketika ada visi Tuhan yang Tuhan taruh, aduh, kayaknya bagaimana ini? Ya. Tuhan kita kecil bukan karena dia kecil, karena pandangan kita yang mengecilkan Tuhan kita semua. Jadi Bapak Ibu, dalam Parasat Cukat ini dalam sisi yang berbeda, saya ingin mengajak kita bukan hanya soal ketetapan, hukum, mispatim dan segala macam perintah Tuhan, tetapi jika ada suara Tuhan, jika ada sesuatu yang Tuhan tahu dalam hidupmu dan menurutmu engkau belum bisa melakukannya karena masih, Tuhan katakan, yuk berdoa, tefillah. Jawaban kita, aduh kayaknya nggak bisa Tuhan. Ada banyak orang berkata, gak ada waktu
Tuhan. Sementara orang kaya di dunia, ini bukan masalah gak ada waktu, ini masalah prioritas. Bagaimana kamu memanage hidupmu. Ya, kalau bicara waktu gak akan ada waktumu. Ya. Hari-hari hanya habis di scroll, wifi, internet. Ya gak ada waktu. Kalau Tuhan hadap-hadapan, ini kamu ada waktu. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi kita belajar taat kepada suara Tuhan, taat kepada hikmat yang Tuhan taruh personal kepada diri kita masing-masing. Jangan keraskan hatimu dengan membangun narasi logis tidak logis. Ya. Bahkan jika itu bulat ketetapan Tuhan, lakukanlah walaupun kau tidak mengerti. Nasih finisma. Lakukan dan dengar. Kalau kau tidak bisa mendengar, just do it. Makanya firman Tuhan katakan apa? Pada hari ini jangan keraskan hati. Tuhan gak mau besok lusa. Besok sajalah Tuhan. Masih ada waktu kok. Sebentar aja. Mungkin yang saya bisa lakukan hanya bisa memotivasi. Ya. Selain itu saya hanya bisa memberikan teladan. Tetapi keputusan itu datang dari kita masing-masing. Jadi beberapa contoh tadi Bapak Ibu, Elia di sungai Efrat, sungai Krib, ya. Abraham mempersembahkan Ishak. Ya, satu perintah Wayadabe Elohim, berfirmanlah Elohim, ya. Bahkan seorang Filipus, Simon, dan masih banyak yang lain. Menurut mereka itu sebuah paradoks, nggak masuk akal, bertentangan. Tapi Tuhan mau kita rendah hati untuk melakukan yang begitu. Kenapa? Kalau komunitas penyembah ilah-ilah yang lain, mereka sampai jor-joran, habis-habisan, mati-matian. 450 Nabi Baal itu tidak main-main untuk mengunggah rasa sayang Tuhannya, ilahnya, Baalnya. Sampai mereka menyayat-nyayat dirinya. Tapi pun tidak. Yesua dalam firman-Nya beri dasar berkata, kamu melakukan, kamu menyembah Tuhan, kamu mengikuti Yesua belum sampai menumpahkan darah. Kenapa banyak mengeluhnya? Belajarlah, kalau kita goyim, oke lah, yang saya contohkan tadi itu, oh itu kan Israel. Oke, saya kasih contoh Bapak Ibu. Seorang panglima Aram, siapa namanya? Siapa? Naaman. Anda tahu, dia pakai ini, logik. Satu pakai sombong dan dia pakai logik. Sambungan yang muncul. Saya pikir dia datang ke saya, kenapa saya dipanggil ke dia? Siapa dia? Bisa. Logikanya adalah, maksudnya apa? Gak ada sungai-sungai yang bagus kan daripada sungai di Israel. Bukankah sungai yang di sini lebih bagus? Ya. Tapi seorang hambanya memberi nasihat, Tuhan, bukankah Tuhan mau melakukan apa saja yang aslinya? Bukankah perintah ini terlalu sepele? Anda cuma mencelupkan 7 kali di sungai ini kan? Ya. Maksudnya apa? Dia tidak pegang saya, dia cuma bicara lewat ucapnya. Ini apa-apaan? Disitulah letak kerendahan hati Bapak Ibu. Tapi Naaman menceritakan kepada kita bagaimana kerendahan hatinya, dan itu dia mengalami mujizat. Saudara masih menganggungkan dirimu, tidak rendah, Anda tidak akan pernah mengalami jawaban. Daniel
bisa terluput dari gua singa bukan pada saat dia berdoa di dalam gua, tidak. Tapi jauh sebelum tuduhan itu ada, tiap hari 3 kali sekali dia menghadap Yerusalem dan berdoa. Disitulah Daniel sudah membangun dasar yang baik. Tapi banyak orang percaya tiba di gua singa baru Tuhan tolong Tuhan, mati kalau kamu nggak Tuhan tolong. Kenapa? Ya itulah narasi kekristenan pada saat ini. Berdoa tiba masa. Dia bukan berdoa membangun basic kehidupannya. Ya. Nanti di mulut doa, nanti baru langsung dicemplungkan dalam nama Yesus Masya, tolak. Hari-hari nggak mau berdoa. Giliran berdoa, nanti sebentar sudah sedikit lagi ada scrolling dulu. Jam 8, jam 9 berdoa, sudah tinggal laporan saja. Ngantuk ini. Ini jadi bagian bagi kita. Naaman menjadi satu kisah seorang goib yang mengajarkan tentang kerendahan hati dan melakukan di atas logika. Oke lah, pertanyaan-pertanyaan mungkin ada dalam hidup kita. Tapi biarlah pertanyaan itu hanya terlintas dalam pikiranmu, tapi itu tidak menjadi dasar yang menghalangimu untuk tetap melakukan firman Tuhan. Memang manusia wajar, tapi lakukan. Ya. 10 orang pengintai berjalan dalam logika, tapi 2 orang pengintai berjalan di atas logika. Anda mau berjalan hidup di mana? Berjalan dalam logika atau berjalan di atas logika? Percayalah Bapak Ibu dengan baik-baik. Orang yang mengalami lawatan Tuhan mayoritas berjalan di atas logika. Asal ku jamah ujung jubahnya, aku sembuh. Logisnya gimana? Ya. Angkat tilammu, Yesus berkata kepada seorang yang lumpuh. Maksudnya 10 orang kusta pergi tunjukkan kepada para imam. Pegang tidak, jamah tidak, disuruh menunjuk di sana. Tapi just do it, lakukan. Dan mereka mengalah. Jadi 2 hal itu belajar rendah hati, ya, dan lakukan apa yang Tuhan mau. Dan berbicara tentang ketetapan para anuma ini, ya saudara sudah banyak pasti paham. Ketetapan hukum, hukum, ketetapan para anuma lembu merah ini. Ya, ada satu pelajaran hidup yang saya dapati, dan ini pun dalam satu tulisan rabbinik Apple Institute. Di situ sebuah perenungan yang bukan hanya tentang lembu merah itu tentang kebencian, enggak. Tapi ada satu perenungan yang sangat dalam, bahwa hidup itu bukan tentang jasmaniah yang Anda lihat. Mungkin ada belum paham seperti itu. Tapi hidup itu tentang bagaimana sesuatu yang tidak Anda lihat itu pun adalah hidup. Maksudnya adalah lembu merah itu seolah-olah bahwa dia adalah bagian dari kehidupan ketika dia masih hidup. Ternyata firman Tuhan mengajarkan bahwa abu dari lembu itu justru membawa kehidupan. Dengan kata lain bahwa seringkali pelajaran hidup bahwa artinya apa? Kalau dalam kitab Kidung Agung, apa tulisan Salomon berkhotbah, ya dikatakan bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Seringkali kita diajak, kalau dalam cara pandang rabbinik itu bukan hanya sekedar, kalau kita goyim masih banyak belajar tentang apa saat ini artinya ini maksudnya gini. Tapi kalau rabbinik itu jauh lebih dalam. Mereka sudah nggak membahas itu lagi. Mereka membahas bagaimana kitab Haftarah, mereka membahas bagaimana sisi dari kitab Torah itu yang berhubungan dengan kemanusiaan kita, yang lebih realistis mengacu pada hidup yang kita jalani. Jadi hidup itu bukan hanya seperti saudara yang saudara lihat, tetapi yang tidak terlihat pun itu memiliki impact. Contoh saudara, sekarang kita belajar pelajaran Isra
Israel yang kita pelajari ini sudah tidak ada lagi orangnya. Tetapi ceritanya hidup sampai hari ini. Abunya itu masih menggema dalam pelajaran-pelajaran kitab Torah sepanjang Sabat. Bahkan kisah seorang Mose, Harun, Miriam, dan masih banyak yang lain itu menggema dalam hidup ini. Jadi hidup itu bukan soal tentang fisiknya saja, tetapi bahkan cerita hidup kemudian setelah kematian pun masih menceritakan. Maka penting bagi kita membangun legasi, membangun warisan. Minimal Anda diketahui generasi. Jangan sampai membangun legasi menurunkan. Saya ingin kita belajar dari sisi Abu yang berbeda. Mungkin Abu ini adalah penyucian dimaknai bahwa Yesus segala macam. Tapi saya ingin melihat dari sisi kemanusiaan yang lain bahwa kita pun seperti itu, Bapak Ibu. Jangan dimaknai bahwa hidup itu tentang apa yang kita lihat saja. Makan minum. Yesus mengatakan bahwa tentang makan minum. Ya, roti yang orang makan, tetapi Yesus melihat sisi yang berbeda. Firman Tuhan memberikan seseorang kehidupan. Ya. Makanya Nabi SAW katakan apa? Apa yang tidak terlihat itu jauh lebih realistis. Apa yang tidak kelihatan itu lebih realistis daripada apa yang kelihatan. Tapi sayangnya kita didoktrin dunia, apa yang terlihat? Mana Tuhanmu? Ya, bagaimana mungkin manusia itu mati lalu segala macam? Bagaimana mungkin dia bisa bangkit? Masih banyak yang lain. Bahkan di situ ada paradoks. Para rabinik cerita, Anda bisa tahu bahwa paradoks itu sesuatu yang bertolak belakang. Orang yang melakukan imam, bahkan yang membakar, bahkan yang mengambil abunya itu menjadi najis, yang melayaninya menjadi najis. Sementara abunya yang membuat mereka menjadi najis itu malah menjadi penyucian di kemudian hari, baik orang mati maupun penyucian bait suci dan segala macam. Karena lembu merah itu nanti akan dipakai untuk sana. Ya, para aduma bahasa Ibrani. Jadi kita bisa melihat bahwa abu jadi dikatakan begini Bapak Ibu, lembu itu bukan hanya dimaknai. Nah gini Bapak Ibu, cara pandang kita orang dunia itu lebih melihat bahwa ini contoh kalau lembu itu dilihat ketika dia hidup dipotong dan tidak makan. Tetapi cara pandang orang, bahkan abunya pun itu bisa berdampak. Ya. Jadi jangan hanya melihat dari sebuah kehidupan. Ya. Sama seperti tadi saya ingatkan kita, Israel yang dulu masih tetap hidup ceritanya sampai sekarang, termasuk Mose, termasuk Nabi Elia, termasuk para rasul, termasuk jalan Mesias, dan semua diaken dan semua jalan hidupnya. Dia dalam tanda kutip abunya mereka itu masih tetap menjadi sebuah pelajaran. Ya. Saudara harus membangun legasi itu dalam hidup saudara. Jangan sampai saudara habis dan tidak menjadi apa-apa, bahkan menjadi sebuah kenangan yang buruk bagi generasi berikutnya. Hati-hatilah menjalani hidup Bapak Ibu, karena kita tidak bisa mengulangi waktu yang sudah kita jalani. Sesuatu itu hanya bisa dikenang, ya. Tapi biarlah kenangan itu menjadi pelajaran. Makanya dalam kitab Amsal, Mazmur, ya dikatakan bahwa kenangan orang benar itu mendatangkan berkah. Kalau dibalik, kenangan orang yang jahat malu. Ya, di beban digul ini minus, karena dia berpikir untuk dirinya sendiri. Dia tidak pikir untuk besok-besoknya sendiri.
Bahkan Indonesia Timur ini bisa dibilang bagus tapi juga bisa memalukan. Kenapa? Karena bawa marga. Satu orang jelek, satu marga jelek. Setitik nila, nusa susu sebelah. Nama itu bagus untuk sebuah kesatuan marga. Tapi kalau ada yang jelek, maka dia cacat. Itu jadi pelajaran bagi kita berhati-hati. Apalagi dalam Matius 19 ayat 28, baptislah mereka ke dalam nama Bapa. Artinya kalau di dalam pengertian di dalam kitab suci itu tulisan di bawahnya, masuk ke dalam marganya Bapa surga. Jangan bikin malu nama Tuhan. Anda membawa legacy, warisan hidup. Ya, apa mau dikatakan anak cucu nanti berikutnya? Ya. Makanya dalam kitab Matius, Lukas, generasi Mesias keluarganya, jalan patriarknya Mesias itu ditulis. Dan itu menjadi suatu kehormatan. Orang-orang yang tertulis namanya di dalam kitab suci. Ya. Rut, nenek moyang Daud, menjadi satu inspirasi. Amsal 31. Amsal berarti Raja Salomo. Ya. Dia tidak menulis dari hampir 1000-an wanita gundik dan istri, tapi dia menulis ya neneknya, yaitu Rut. Ya, bayangkan legacy itu turun. Jadi berawas-awaslah, bertindak bijaklah menjalani hidup. Ya, lebih baik anak-anak muda, lebih baik kalian siksa karena belajar daripada kalian siksa karena bodoh. Ya, itu baik-baik. Lebih baik menderita karena belajar daripada menderita menanggung kebodohan di kemudian hari. Ya. Saya nggak merendahkan pekerjaan-pekerjaan, tapi kalau itu karena dampak dari apa yang dia jalani, ya terima. Tetapi bagaimana orang yang membangun pendidikannya waktu dulu jungkir balik, meninggalkan rasa nyamannya, rasa senangnya hanya untuk mempersiapkan diri, dan setelah dewasa dia menikmati hasilnya. Tetapi teman-teman sebayanya menikmati siksa akan kebodohan yang mereka jalan. Ya. Jadi tukang kayu, jadi security, dan nggak mau sekolah. Ada pesan seorang bupati mati melepaskan anak-anak Papua yang mendapatkan beasiswa sekolah di luar. Satu pesannya kan, jangan tipu orang tua, karena banyak yang menipu. Tahu maksudnya? Biaya habis dikirim, bilang aduh nanti ujian, nanti semester. Tahu-tahu oh lagi nanti ini segini, orang tua mungkin tidak paham segala macam, ya sudah kirimlah. 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun pulang-pulang gendong anak balita, bawa perempuan satu lagi bukti kuliah tidak beres, datang orang. Ada satu cerita, atau saya nggak tahu juga cerita atau kebenaran, sampai orang tuanya berkata, apa salah mama dengan bapak? Nah, sampai kau begini kan aku. Ya, anak sendiri. Ya, pesan kepada bapak yang punya anak yang sudah remaja, jiklah yang baik. Ya. Dunia ini begitu keras. Ya. Keluar pintu rumah itu siap dihajar sama dunia. Seorang pria yang bekerja siap digilas pulang-pulang dengan sudah semangat patah. Apalagi kalau pekerjaan-pekerjaan buruh. Jadi bangunlah rumahmu sebagai tempat yang ternyaman.
suami, istri, anak. Karena di sini hanya satu-satunya selain di Kehilat, ya Kehilat cuma bangunan saja, komunitas. Tapi tempat yang Anda bisa bangun sama seperti doa Yesua, dikatakan apa? Di bumi, di rumahku sama seperti di sorga, samain sama. Tapi kalau rumah saja tidak mendatangkan sesuatu yang damai sejahtera, bagaimana? Buatlah makanan yang enak, bersihkanlah rumahmu, buatlah itu jadi nyaman, dan kasih sayang di sana, sehingga anak tidak dapur rumah orang, main sering ke sana sini. Dunia ini begitu, apalagi anak perempuan, bapak ibu yang punya anak perempuan, Mas Bimuan. Saya pagi-pagi yang kemarin biasa yang kena dapat pulang belakang itu, jadi pagi-pagi tepat jarang sekarang karena hujan di pagi, tapi saya jalan itu berapa kali di kantor bupati yang anak-anak di situ berteriak, saya pikir laki-laki saja, anak perempuan juga ada. Saya bisa bayangkan anak perempuan. Sayangnya saya bukan kepala kampung. Saya kepala kampung itu saya bawa rotan, memang pukul memang. Ya. Di sini ini tidak tegas. Saya berani katakan. Anak-anak jam 6, jam 7 jangan coba-coba keluar lagi. Ya. Terlalu banyak setan di luar itu. Nggak ada lihat di sini. Anak kecil, SD, jam 6 masih berkeliaran itu di jalan. Ini orang tuanya nggak cari atau apa? Itu bagian dari kesalahan juga. Ya, saya pernah katakan ya pada Kehilat, ibu-ibu membawa teladan. Ya. Mereka rusak atau apa? Tanggung jawab ibu-ibu. Nah firmannya katakan apa? Wanita-wanita tua didik wanita-wanita yang muda. Sayangnya itu banyak hilang. Wanita-wanita tua ngejim, apalagi ya kumpul, hangout, anak terus. Ya. Anak perempuan berkeliaran jam 6, jam 7. Itu bagaimana masa depan negeri ini mau dibilang bagaimana? Jangan jam 7, jam subuh, jam 6 masih ada, ketawa-ketawa segala macam. Dia sendiri perempuan, nggak tahu berapa perempuan saya nggak tahu, tapi di pagar di belakang TKD itu yang ada di jembatan timbang Indonesia. Sial. Ya. Generasi rusak karena ketidakpedulian. Yang orang perhatikan CPNS yang segala, tapi manusia rusak tidak diperhatikan. Itu yang orang bilang balok di mata yang lain orang lihat, tetapi es lumbar di mata orang lain lihat tapi balok. Generasi rusak karena kita tidak peduli. Itu kenapa di dalam Kehilat ini ditanamkan ulangan 6 atau ulangan 6. Ajarkan itu kepada anakmu. Ya, mau dia tidur, mau dia baring, mau dia berlari, dimanapun ajarkan. Dan sekarang itu begitu rusak. Kalau Yesus berkata pada hari-hari kedatangan anak manusia itu sama seperti zamannya Nuh. Anda tahu zamannya Nuh? 1 perut, 2 kawin mengawin. Hati-hati waspada itu. Sudah banyak terjadi di sini. Itu yang saya bilang tadi. SMP istrinya lain, SMA istrinya lain, nanti kuliah istrinya lain, sampai jadi CPNS istrinya lain lagi, jadi pejabat ada lagi istrinya lagi lainnya. Betapa rusaknya moral negeri. Kalau udah kayak gitu tuh udah bisa lagi bapak busuk. Tapi setan tertawa dengan semua fenomena yang terjadi. Tapi saya tidak berbicara dalam skop luas. Hanya apa yang kau percayakan dalam lingkaran Kehilat ini, atau dalam bahasa Nabi Yesaya atau Yeremia, patok pelayanan dia sudah habis itu saja. Masing-masing orang punya patok bahasanya. Nggak mungkin juga kita bertanggung jawab terhadap satu negeri ini. Tetapi apa yang bisa disuarakan kita suarakan. Selebihnya ya buat teman.
Tetapi apa yang kau percayakan dan tanggung jawabkan dalam kehidupan saya, ya saya sampaikan di iklanmu. Beware, warning. Kemarin Pak Kris sudah sampaikan, pengen ditanam yang punya anak perempuan, Anda sudah mulai remaja. Jangan Anda samakan ketika Anda didik dia seperti anak masih kecil. Anda juga harus upgrade, tahu teknologi, tahu psikologis anak, tahu komunikasi. Jangan cuma cari duit, tinggal anak belajar ke sendiri kah? Apa? Nah, anak kalian harus bisa mengekang diri, mana yang kosher, mana yang tidak kosher, mana yang umum, mana yang khusus. Itu harus bisa dipilah. Teman yang mendatangkan tidak baik, lebih baik putus, korbankan itu daripada mengorbankan masa depan. Mungkin perkataan-perkataan ini tidak disukai, tapi percayalah satu waktu, seperti dalam parasat Sukhat, ya, Miriam mati, air itu berhenti. Seringkali ketika orangnya udah nggak ada, baru kita mengerti akan arti kehadiran. Bahkan di dalam parasat Sukhat ini kita bisa melihat bahwa, ya, saudara sudah tahu tentang bagaimana Mose Israel bersungut minta air pasca dari kematian Miriam, air berhenti. Ada dua sisi. Ya, saya dulu pernah ceritakan itu tentang bagaimana suatu catatan rabbinik itu sangat menyentuh hati saya. Bagaimana bijaknya seorang Nabi Mose, ya, ketika dia harus mengatakan, Harun, kau akan dipanggil Tuhan. Tapi mungkin kalau kita baca sejenak, ya mungkin itu sepintas saja. Tapi bagaimana dengan hati ke hati, adik kakak, satu pelayanan. Tetapi hari itu keputusan Tuhan, Harun harus kembali. Tapi bagaimana menceritakannya? Ya, saudara silakan saudara cari di catatan ini. Saya sudah pernah sampaikan. Ya. Tapi poinnya adalah begini Bapak Ibu. Pasca dari air itu, Israel bersungut-sungut, Mose dan Harun karena ketidaksabaran dan tidak menguduskan nama Tuhan dan tidak melakukan sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Akhirnya walaupun air itu keluar, tapi di hadapan Tuhan Mose dan Harun itu salah. Ya. Banyak hal teknis di sana, silakan. Mukul 2 kali lah, tidak menguduskan nama Elohim, tidak sabar terhadap, bahkan menjelekkan Israel lah. Tapi bukan itu yang pembelajarannya hari ini. Tapi intinya adalah begini Bapak Ibu. Satu, bahwa sebelum kita sampai kepada kematian Harun, bahwa gini, sekali, jadi semakin besar saudara, semakin besar saudara, semakin besar tanggung jawabmu, semakin besar tuntutan integritas dalam hidup. Ya, terlepas daripada banyak diskusi perkataan orang-orang, tapi saya tidak membela atau apa sebagaimana kasusnya. Tapi apapun itu, ya, Pak Jokowi itu pernah jadi presiden bagi kita. Dia sudah pernah memimpin 2 periode. Terlepas daripada kekurangan-kekurangannya, tapi banyak narasi-narasi yang dibangun sampai apa, nama beliau itu sampai, saya tidak membela nama beliau atau apa ya dalam konteks, tapi jasanya dipersoalkan dan segala macam. Ya, maksudnya begini Bapak Ibu, bahwa itulah risiko seseorang yang dipercayakan dalam tanggung jawab yang besar. Memang nggak enak kalau dari sisi kita kayaknya orang ini kayaknya kasar sekali ya. Anda bersyukur di zaman reformasi. Kalau di zaman Soeharto Anda bicara begitu, ini sudah di Kalimas itu kantong hitam atau karung hitam ya. Iya zaman dulu itu, apalagi yang ada Petrus zaman dulu itu. Waduh, kepala kampung, kepala desa, siapapun itu
PNS yang tidak sesuai dengan apa kata pemerintah, waduh bahaya. Apalagi yang tokoh-tokoh HAM, udah tahu Munir segala macam itu, hilang. Tapi saya ingin mengatakan begini, kadang kebebasan itu sampai sebegitunya. Apakah, bukankah, ya itu sudah, bukankah firman kitab Torah mengajarkan tentang kebebasan, tapi kebebasan bukan menurut maunya kita, tapi kebebasan untuk menuruti perintah-perintah Tuhan. Jadi ada batasan di sana. Kebebasan yang berbatas, bukan kebebasan yang bablas. Pada saat sebelumnya kita belajar tentang Korah. Bagaimana seorang Mose itu dikudeta. Dalam arti kata begini, mungkin orang bisa mengkritik, ya kritik silahkan lah, tapi jangan memfitnah segala macam. Tapi maksudnya begini, tidak gampang untuk menjadi seorang pemimpin. Coba Anda renungkan, coba Anda di posisi Benyamin Netanyahu. Itu Anda bertanggung jawab terhadap sekian juta di Israel. Salah perhitungan, mati semua. Begitu juga mungkin Presiden Iran dan segala macam. Jadi nggak gampang menjadi seorang pemimpin. Di tangan dia ada hidup mati sedemikian banyak orang. Ya begitulah, satu kesalahan itu akan berdampak karena dia pemimpin. Tapi ada satu pelajaran selain daripada itu, Bapak Ibu, bahwa semakin besar tanggung jawab, semakin tuntutan integritas. Seperti hanya Anda harus suci, tidak boleh salah. Ya memang begitu. Kalau Anda belajar di dalam tulisan para rasul, ya seorang yang melayani Tuhan itu standar moralnya itu tinggi sekali. Kalau menurut kita, kayaknya siapa yang bisa sampai ke sana? Ya oke, suami dari seorang istri, sahabat, penyayang yang ramah dan segala macam. Pasti ada satu yang kurang dan segala macam. Ya. Tidak semua seorang yang dipanggil Tuhan dalam keadaan utuh. Ada yang dipanggil Tuhan masih ada bawa-bawa yang harus dia kikis selama dia pelayanan juga. Itu nggak gampang. Ya. Moses saja sudah menceritakan bagaimana kelemahannya. Arti kata, selama dia melayani Bani Israel 40 tahun itu dia juga berjuang dengan kelemahannya. Kan berarti kelemahannya hilang lalu dia jadi nabi begitu. Dia berjuang enggak dengan semua itu. Jadi nggak semua dipanggil Tuhan langsung keadaan pure, suci, holy, kakinya terangkat tidak injak tanah, orang bilang. Ya, udah perjuangan. Nah jadi dari pada secukan ini saya ingin menambahkan juga bahwa Anda dan saya juga punya tanggung jawab terhadap orang-orang yang membawa saudara kepada di hadapan Tuhan. Doakan dia. Rabi Saul itu tidak jemu-jemunya, doakan pelayanan itu. Ya. Tapi satu pelajaran yang sangat luar biasa dari Nabi Mose dan Harun, sekalipun mereka salah di mata Tuhan, perhatikan Bapak Ibu, inilah kebijaksanaan seorang pemimpin. Sekalipun salah di mata Tuhan, dia salah memang, dan mereka diberi satu keputusan Tuhan, kamu tidak akan memasuki tanah perjanjian. Tapi Anda dapati dalam pembacaan tidak ada satupun perkataan Harun maupun Mose menyalahkan Israel. Kan kita kan di sini kan biasa, gara-gara kamu ini saya marah, ya. Dan marahnya marah siapa? Ya gara-gara kita siapa? Ya kan? Enggak, Mose enggak. Walaupun sebenarnya kalau kita mau jujur, ya Mose kan manusia biasa, tapi gara-gara mereka juga yang tiap hari menggerutu, ya wajar kalau seorang manusia juga tidak sabar mungkin bagaimana.
Manusia mana yang bisa berhadapan dengan Israel yang pada saat itu kalau bukan seorang Mose yang lembut hati? Ya, mungkin kalau Mose dari Indonesia Timur mungkin tongkat itu sepukul-pukul gitu. Ya, apa kan? Apa? Apa? Ditanya apa, jawabnya apa? Apa? Ya, pokoknya begitu. Ya. Sini kok, satu. Tambah lagi musik HTT, remix lagi, baru pukul sudah itu. Ya. Tidak. Disinilah kita lihat kebijaksanaan Mose dan Harun. Saya ingin kita belajar dan ambil pelajaran ini. Bahkan saya ada satu titik di mana ketika saya belajar parasat bukat ini seperti kayak sesuatu yang naik ketetapan yang begitu luar biasa, tapi juga ada dilema hidup yang berkecamuk yang nggak bisa dijelaskan. Satu, ini kita lihat dari sisi Mose. Satu, kakaknya meninggal. Kebohongan besar kalau dia tidak berduka. Satu, kakak kandungnya. Dua, dia adalah salah satu orang yang menjadi tameng dia selama dia pelayanan. Walaupun pernah juga Miriam itu melakukan sesuatu yang berusaha untuk memberontak melawan Mose, tapi ya nggak bisa. Itu kakak kandung. Ya. Makanya suami istri, orang tua, anak, kalau malam-malam lihatlah istri, lihatlah suami kalau dia tidur kayak gitu. Saya ingin katakan, dia tidak ada satu darah dengan kau, ya. Tapi pagi-pagi dia masakkan makanan, suamimu dia pergi cari uang dan segala macam, berusaha untuk membangun masa depan keluarga. Dia tidak ada hubungannya dengan keluarga dengan kau. Dia bukan kakakmu, dia bukan adikmu dan segala macam, dia bukan bapakmu, tapi dia rela. Jadi lihatlah sisi kehidupan. Jangan cuma lihat sudah tua segala macam apa. Lihat dia luar biasa. Tuh laki-laki ini memang. Kalau menceritakan ini mau ketawa saja. Tapi ya saudaraku, jangan terlalu tegang dengan persoalan hidup. Sekali lawaklah dengan hidupmu. Lihat, ya. Aduh, waktu dia tembak saya luar biasa. Sekarang mangapnya luar biasa juga. Ya. Dia tidur kayak ikan kalo itu. Ikan apa namanya? Ya. Kenapa? Gurami. Ya. Begini Bapak Ibu, ada saatnya di mana saudara akan, ini saya ingin ceritakan jujur, ada saatnya setiap kita akan melihat itu sebagai sebuah kenangan. Jadi live, nikmatilah hidupmu bersama pasanganmu. Ya, saya berat untuk mengatakan ini, tapi nikmatilah. Karena kita semua ini hanya sementara. Suatu saat datang masing-masing, pulang pun masing-masing. Memang ini menyakitkan Bapak Ibu. Ya. Saya jujur ya silakan ada mau ikuti. Saya membuat email satu untuk Alfa, dan di dalam email itu saya kirim foto Alfa masih kecil, saya, istri saya semua, dan saya simpan password usernya. Suatu saat kalau dia sudah siap, ini user password, ya mungkin kalau foto bisa hilang, cetakan bisa kabur, biarlah itu jadi kenangan.
Sekarang kita sudah rata-rata masuk di 40-an. Ya, saya minta maaf mungkin mama-mama yang sudah mendahului kisahnya, tinggal pasangannya. Tetapi sejujurnya kehidupan itu akan berhadapan dengan kesalahan. Kita diingatkan tentang kasihlah sesama. Mose itu menghadapi fase hidup yang cukup sulit seorang nabi. Saya waktu merenungkan para satukan ini, saya berusaha menempatkan diri dalam kacamata Mose. Ternyata perjalanan Bani Israel itu sudah kurang lebih menempuh perjalanan 38 tahun. Artinya tinggal beberapa tahun mereka akan memasuki tanah perjanjian. Tapi kenyataan pahit harus diterima oleh Mose. Kakaknya meninggal, kemudian kesalahan kecil akhirnya membuat dia tidak bisa masuk tanah perjanjian. Setelah itu firman Tuhan keluar lagi bahwa Harun akan dikumpulkan bersama leluhur. Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan Mose. Dua orang, abang dan kakaknya, yang selama ini menjadi tameng dia, berhadapan dengan kedegilan pemberontakan Israel, tapi satu-satu dipanggil Tuhan. Yang lebih menyakitkan lagi, dia tidak bisa masuk tanah perjanjian setelah sekian tahun dia melayani Bani Israel dan memimpin Bani Israel. Menjadi suatu bahasanya klimaks puncak bagi Nabi Mose yang cukup menyedihkan. Tapi di tengah kesedihan itu ada penghiburan yang dari Tuhan, di mana dia disuruh Tuhan naik ke puncak untuk melihat. Begitulah tanah perjanjian yang akan diduduki Bani Israel. Jadi itu satu pelajaran bahwa di tengah penderitaan sekalipun penghiburan Elohim itu tetap nyata, Bapak. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ada satu pelajaran bahwa begini, Bapak Ibu. Anda harus bisa memahami dengan bijaksana bahwa hidup tidak selamanya naik terus. Kadang-kadang down, stuck di tengah, naik, begitu. Jadi kita sebagai manusia dikatakan bahwa kita bukan pemilik hidup, hanya dipercayakan saja. Dan Anda harus legowo dengan jalannya hidup yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup. Ada kalanya Mose dengan pernyataan yang luar biasa. Tapi ada kalanya juga dia dilawan sama orang Israel itu sendiri. Dia disanjung orang Israel, dia dilawan. Tapi sampai satu titik bahwa peristiwa yang cukup tidak enak bagi Nabi Mose. Ya, turun naiknya gelombang kehidupan. Tapi Bapak Ibu, penghiburan Tuhan tetap ada bagi saya dan saudara. Kita mungkin, saya sudah sampaikan, pelayanan legasi seorang gembala itu akan hilang ketika dia dipanggil Tuhan. Tapi biarlah warisan itu dilanjutkan kepada generasi berikutnya. Dan kita pun demikian, Bapak Ibu, keluarga, suami, istri. Ini kenyataan yang cukup pahit, tetapi sebagai orang percaya kita harus menerima ketetapan Tuhan. Dan tetap percaya bahwa di tengah turun naiknya kehidupan pun penghiburan Tuhan tetap ada bagi saya. Itu janji Tuhan. Dengan kata lain saya ingin mengatakan bahwa sekaliber Nabi Mose saja menghadapi kenyataan hidup yang seperti itu. Itu jadi satu pelajaran, apalagi kita. 38 tahun jadi payah lelahnya, tetapi endingnya cukup sedih. Dalam kitab Ulangan, di mana waktunya hanya tinggal beberapa bulan sebelum dia dipanggil Tuhan,
Mose di hari-hari terakhir mengajarkan Israel tentang ketetapan Torah, tentang pokoknya selama dia masih hidup dia berikan dedikasi teguh sebelum dia meninggal. Artinya apa? Mose tidak menyalahkan Israel, Mose tidak menyalahkan keadaan, tapi dia menyelesaikan panggilan yang Tuhan percayakan. Dia menitipkan pesan kepada Yosua, dia mengajarkan Yosua, mengajarkan kepada tuan-tuan Israel, mengajarkan kepada Bani Israel tentang hukum dan ketetapan Torah. Dia mengingatkan, dia menegur selama dia masih hidup sampai akhirnya dia dibawa Tuhan. Sebelum dia dipanggil, dia melihat, dan akhirnya sampai sekarang mayat Mose pun tidak ikut kita. Tapi ketika peristiwa transfigurasi di mana Yesua ya ketika menampakkan kemuliaan, ada dua orang di sisi kanan dan kiri, yaitu siapa? Elia dan Mose. Itu menyatakan bahwa Mose bukan seorang yang gagal, tapi seorang Elia dan Mose itu bukan seorang yang main-main bisa sampai bersanding dengan Mesias pada saat transfigurasi. Jadi Bapak Ibu, ini bukan soal dia gagal, dia kalah, enggak Bapak Ibu. Ya, sampai hari ini abunya Mose dan tanda kutip cerita kehidupan Mose terus mengiang-ngiang di kalangan Judaism, Mesianik dan Kristen, bahkan di kalangan sebelah. Jadi saya dan saudara, saya ingatkan, ya, sekalipun kita tidak ada, tetapi dalam tanda kutip abu kehidupan akan menceritakan. Saya pun akan mau membangun legasi, bagaimana menjadi seorang suami, bagaimana menjadi seorang ayah, bagaimana Tuhan percayakan sebagai gembala, Tuhan percayakan saya ingin membangun legasi sampai selesai. Legasi itu jadi baik dan benar. Jangan bikin malu generasi, malu mengakui, aduh saya malu. Ya. Siapa bupatimu? Ya. Kenapa? Warisan yang diturunkan, jejak menimbulkan air. Dan itu tidak dibangun 1-2 hari Bapak Ibu. 38 tahun Mose membangun legasinya sampai akhirnya dia dikumpulkan bersama leluhur. Tapi hari ini Bapak Ibu, cerita di kalangan rabbini terus digali bagaimana Mose itu seorang yang luar biasa. Bahkan ada satu pujian Tuhan, orang yang paling lembut hatinya. Ibarat kata, mungkin Tuhan kayak begini, Mose, saya tidak dapati orang seperti kamu yang lembut hati. Bisa aja ya sabar dengan orang-orang yang begini. Ya. Bayangkan, Tuhan saja udah mau memusnahkan Israel. Ya. Pernah nggak lihat ada sendiri atau temanmu atau apa? Yang saya tahu, saya punya pimpinan terlalu baik sampai staff semuanya yang nggak kerja segala macam dapat bagian. Bahkan ada satu berita pimpinan saya itu diberitakan di media itu tidak sesuai, dan dia klarifikasi di Kominfo. Setelah diklarifikasi bahwa pernyataan itu tidak sesuai, yang benar itu seperti ini, gini, ya. Dan akhirnya ya dengan wartawan itu berdamai. Tapi saya ada lihat catatan istrinya. Aduh, luar biasa. Masih baik sama orang yang sudah menjelekan. Oh, satu movement pun. Ya. Tapi itu jadi legasi bagi dia, warisan luar biasa. Mungkin kalau yang lain itu jadi mari Bapak Ibu yang dikasih Yesua, sebagai Mose, sebagai seorang Mose, ada konsekuensi kepimpinan yang besar. Bahkan gembala pun ya salah pasti akan menjadi sorotan. Ya, tapi bagi saya pribadi, kita belajar bahwa semakin tinggi, makin besar tanggung jawab, tuntutan masa orang pun semakin tinggi. Dan itu menjadi pelajaran untuk berjaga-jaga, berhati-hati. Ya. Bahkan abu yang dimana lembu merah itu dibakar,
Namun menariknya bahwa mereka yang melakukan prosesi persembahan penghapus dosa itu, yang lembu itu dibakar, mereka harus menjadi kotor, mereka harus menjadi najis. Mulai dari imam, mulai dari yang menyembelih, membakar, sampai yang mengumpulkan abu. Abunya itu yang menjadi dicampur dengan air untuk penyucian. Orang yang bersentuhan dengan. Dengan kata lain begini Bapak Ibu, kalau Anda mau melayani, Anda harus siap menjadi kotor. Kalau Anda melayani dalam kebersihan, Anda bukan soal berat dan tanda kutip, bukan soal bersih kotor. Tapi dalam tanda kutip, ketika Anda melayani, Anda harus siap menjadi kotor. Ada orang yang pikirannya dibukakan melalui firman, tetapi ada orang yang jungkir balik untuk membukakan firman. Ada orang yang menikmati berkat makanan, minuman, tapi ada orang yang harus kotor tangannya untuk menyiapkan makanan. Ada orang yang duduk manis di kursi, menikmati udara segar, tapi ada orang yang kotor tangannya untuk membersihkan semua. Jadi dengan kata lain bahwa pelayanan, dengan kata lain Anda harus siap kotor untuk orang lain supaya jadi bersih. Memang gak gampang melayani. Nanti kita kalangan para imam, sebulan sekali kita bertemu, itu diingatkan, rapatkan barisan senantiasa. Motivasi tentang pelayanan itu mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang kita lakukan dan tujuan kita. Dan barang siapa yang ingin menjadi guru, pemimpin, ya kau harus siap. Makanya Mesias Yesus berkata, dia melayani bukan untuk dilayani. Melayani berarti harus siap kotor. Apa yang Yesus lakukan? Dia rela tangannya menjadi kotor supaya kaki murid-muridnya menjadi bersih. Sebelum peristiwa kematiannya, dia membasuh kaki muridnya. Membasuh itu kan membersihkan. Jadi Yesus rela menjadi kotor. Dalam peristiwa mesianik itu pun benar-benar terjadi. Dia yang tidak berdosa menjadi dosa, supaya saudara dan saya diampuni. Inilah misteri yang cukup aneh. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak berdosa menjadi berdosa, supaya darahnya membuat orang supaya tidak berdosa, atau dengan kata lain dosa kita dihapus. Bisa nggak Anda mengerti di balik-balik ini? Seorang yang tidak berdosa menjadi berdosa supaya yang berdosa dosanya diampuni. Bingung sendiri kita. Wow, luar biasa. Tetapi berdasarkan kutipan Torah, mereka najis tidak selamanya. Mereka hanya najis sementara. Imam yang membakar, bahkan yang mengumpulkan itu sementara. Dan Yesus najis karena dosa kita hanya sementara. 3 hari kemudian dia bangkit. Dan sekarang dia sudah duduk di sebelah kanan Elohim. Apa yang Yesus lakukan? Menyiapkan rumah bagi saya dan saudara. Ya, aku pergi menyiapkan, dan nanti dia akan kembali menjemput saya dan saudara. Ya. Anda mau punya rumah di sini atau mau punya rumah di sana? Ya. Di rumah apapun dikatakan akan punya Bapak yang baik. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita belajar bahwa Yesua rela menjadi kotor
Banyak pertukaran-pertukaran yang terjadi pada saat pelayanan Yesua, Bapak Ibu yang dikasihi Yesua. Kita yang berdosa menjadi tidak berdosa dikatakan. Kita yang miskin menjadi kaya. Dengan kata lain, dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Kita yang hina supaya kita, Yesus dihina supaya kita dimuliakan. Banyak terjadi pertukaran di kayu salib. Dan pada intinya adalah kita yang berdosa diampuni, sementara dia, ada satu kutipan dikatakan bahwa apa yang terjadi pertukaran pada kayu salib, Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Yesus dijadikan berdosa oleh dosa kita supaya kita dibenarkan dalam kebenaran Elohim. Yesus menjalani kematian bagi kita supaya kita menerima kehidupan. Yesus mengalami kemiskinan kita supaya kita menikmati kelimpahan yang daripada Bapa surgawi. Yesus menanggung rasa malu supaya kita menerima kemuliaan. Yesus menanggung ketertolakan supaya kita diterima oleh Bapa. Yesus menjadi kutuk bagi kita supaya kita menerima berkat. Haleluya. Para hamba, Mesias itu sendiri rela melakukan yang bagi saya. Ya. Kita buka dalam satu kutipan firman Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Saya minta Doa Yosa baca 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Sebab dia yang tidak mengadosa diri kita, sebenarnya dia telah berdoa supaya kita dapat menjadi benar bagi Elohim di dalam dia. Ya, saudara. Jadi Yesus itu adalah kepala agama itu sendiri, dan Yesus adalah imam itu juga dalam perspektif yang kita bisa belajar. Bahwa dia tidak bercacat menjadi cacat, dia tidak berdosa menjadi berdosa, dia yang kaya menjadi miskin, dia yang sehat menjadi tersakiti, dia yang berbahagia menjadi malu supaya kita dimuliakan. Bahkan dikatakan lembu itu, para domba itu harus dipotong di luar perkemahan. Ibrani pasal 13 ayat 11 sampai 12. Para domba. Ibrani 13 ayat 11 sampai 12. Ibrani 13, 11, 12. Sebab binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke dalam ruang majelis oleh imam besar dan dosa, tubuh-tubuhnya dibakar di luar perkemahan. Karena itu pula Yesua, agar dia dapat memutuskan suatu umat dengan darahnya sendiri, maka dia telah menderita di luar pintu gerbang. Yesus menderita di luar pintu gerbang. Anda tahu, Yesus disalibkan di Golgota. Ya, kalau orang Katolik bilang Via Dolorosa, jalan menuju salib. Jadi Yesus pun, para domba itu dibantai di luar perkemahan. Bahkan lembu itu dikatakan kotorannya, dagingnya, bahkan semua kulitnya dibakar sampai habis. Itu berbicara tentang bagaimana murka Elohim itu tidak menyisakan satupun dosa manusia, sampai Yesus harus menanggung semuanya tanpa terkecuali. Jadi tidak ada yang tidak diselesaikan Yesus. Para domba itu, lembu merah itu dibakar habis tanpa bersisa, hanya tersisa lembunya. Anda bisa bayangkan kemurkaan Elohim begitu besar atas dosa, sehingga nggak mungkin manusia bisa selamat kalau tanpa darah Yesus. Ya. Bahkan dikatakan bahwa akhir dari lembu itu
berujung pada abu, yang akhirnya abu itu dicampur dengan air yang digunakan untuk pentahiran. Makanya dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 7, darahnya menyucikan saya dan saudara. Amin. Jadi saudara, dalam doa saya selalu mengatakan, tandai semua jemaat keluarga Bapak dengan 2 tanda. 1, tanda nama Yesus, dan 2, tanda darah Yesus. Itu doa saya. Masing-masing punya cara Anda saudara. Bisa saya berdoa, saudara ditandai dengan dimanapun saudara berada, sehingga ada satu kuasa kegelapan. Dan saya berdoa, orang yang memberkati saudara jadi diberkati. Tapi orang yang berusaha menjati saudara, saudara akan menjadi kengerian dan tanda pada orang. Sama seperti tanda Kain. Orang yang berusaha untuk menjahati Kain, tapi melihat tanda itu, mereka. Itu satu doa saya. Ya, masing-masing punya style Kain. Jadi saya mengilhami dari semua dalam. Supaya kita berjalan sebagaimana Mesias Yesus berjalan. Jadi Bapak Ibu dikasih Yesus, masih banyak pelajaran yang lain. Bagaimana peperangan juga dihadapi Israel. Mereka ketika diperhadapkan dengan orang Edom, mereka minta izin. Begini Bapak Ibu, kita tahu bahwa Israel itu bangsa pilihan dan mereka akan menerima perjanjian. Edom itu saudara mereka dari Esau. Tapi Israel tetap rendah hati. Mereka permisi, ditolak. Mereka katakan, kalau kami injak tanamanmu, kalau kami ambil, kami akan ganti. Tetap ditolak. Dan akhirnya mereka nggak maksa, mereka mutlak. Inilah yang dinamakan dalam sesuai dengan berita dasar, usahakanlah perdamaian dengan semua orang. Makanya Israel itu nggak pernah cari masalah, kecuali memang ada yang mengancam. Israel akan membela dirinya. Defense is country. Yesus sudah katakan, selama dia nggak ganggu kita, maka dia bersama kita. Jadi masalah itu kalau kata bapak saya, jangan dicari. Penyakit itu jangan dicari. Ya. Jadi walaupun kita mengenal kebenaran, kita nggak salah. Tapi belajarlah memiliki kasih. Ya. Inilah yang diajarkan oleh Bani Israel. Ketika mereka bangsa yang besar, diberkati, harta kesayangan, tetapi mereka tetap rendah hati. Yang mereka bicara ini bukan orang nggak tahu. Orang Edom itu tahu siapa Israel. Mereka itu saudara. Karena orang Edom itu dari Esau. Esau itu kakaknya Yakub. Mereka itu sama, satu keturunan, satu bapak. Tapi Israel itu enggak. Mungkin Israel katakan, gue ini, kita ini sama-sama saudaramu. Ini dijahat berapa? Enggak. Ya, itulah kenapa Israel survive sampai hari ini, Bapak. Nah, kita pun belajar itu. Hidup damai dengan semua orang itu enggak gampang. Itu harus diusahakan, diperjuangkan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Yesus Amasya, biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita. Ada banyak karakter tentang kerendahan hati, ada banyak tentang bagaimana hidup ini menerima setiap kehidupan yang kita jalani. Ada kalanya kita nggak terima dengan keputusan Tuhan, tetapi ya begitulah hidup. Kita ini hanya dipinjamkan. Maka kalau dalam doa Ibrani itu, kalau Anda mau berdoa sebelum Anda tidur, itu doanya itu adalah, aku menitipkan rohku kepadamu. Ya, jadi kita tidak berdoa itu menitipkan roh kita kepada Tuhan. Nanti ya Tuhan taruh lagi pagi hari. Janganlah jadi pelajaran bagi kita, maju terus Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Yesus. Kalau tadi Israel ditolak, mereka meresponnya dengan damai. Kalau saudara ditolak oleh keluargamu, oleh rekan sekerjamu, jangan marah, jangan dendam.
disitulah kebesaran jiwamu akan terbangun, terdidik, ya. Dan kita membalas dengan kasih. Jika orang berbuat jahat, dikatakan taruhlah di kepala, bara di kepala. Kalau suami istri, ya, atau orang lain, kita perlu kasih kue. Dia yang jahat, kasih kita yang kue. Ya, kasih memang supaya dia tahu. Ya, bangkit, di mana-mana, kirim pulsa. Ya, gitu. Makanya kalau ada yang bersoal dengan bangkit dengan saya, malam sebentar langsung kirim pulsa. Ya. Kalau bisa sebelum pagi kirim pulsa, kasih tahu 3 ya, pulsa Telkomsel, pulsa WiFi dengan pulsa listrik juga bagi ya sekalian. Ya. 100 lain lah. Iya, berbuat baik. Orang kalau udah berbuat baik, kita harus berapin kepalanya, jadi kita pasti akan sadar. Ya. Israel itu dijahati, dimusuhi, teknologinya dipakai, dia dikata-katai, tapi Israel nggak pernah balas. Indonesia yang negaranya seperti ini, oh kita anti Israel, faktanya angkatan darat, angkatan bersenjata pakai teknologi senjata Israel. Ya, memang tidak bisa dibantah. Siapa yang memberkati Israel, mereka akan diberkati. Tapi siapa yang mengutuk Israel, mereka juga akan diberkati. Ya. Bapak Yahweh memberkati bagi kita semua. Bapak Yahweh, Yesus Yesus Masih, kita berdoa.